Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada perkuliahan sesi ketiga ini terkait applikom statistik. Saya berhalangan hadir dikarenakan harus eh, ke kampus saya untuk menyelesaikan disertasi doktoral saya, teman-teman. Tapi di sini saya membuat video recording terkait materi pembelajaran kita, yaitu terkait penyajian data menggunakan SPSS. Kalau minggu kemarin kita sudah membuat bagaimana cara penyajian data menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita membuat penyajian data menggunakan SPSS, teman-teman. Tampilannya seperti apa sih, gitu ya. Jadi dimulai kita membuat tabel, kemudian grafik, kemudian juga di sini kita juga akan membuat terkait dengan tabel jumlah responden dan juga kemudian grafik-grafik lainnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bentuk visualisasi penyajian data itu bisa dalam bentuk grafik batang, ya kan? Kemudian juga diagram garis, kemudian juga histogram ataupun tabel frekuensi. Nah, semua ini kita akan olah menggunakan SPSS supaya tampilannya bisa lebih informatif gitu ya, penyajian datanya. Jadi bisa dalam bentuk diagram lingkaran, batang, histogram, garis ataupun lain sebagainya. Nah, oke, kita langsung saja ke materi teman-teman di dalam pengolahan data. Nah, di sini ada latihan soal ketiga, yaitu terkait dengan jumlah responden atau data pelanggan di toko retail. Nah, datanya masih sama dengan minggu kemarin, yaitu terkait 20 responden apa namanya pelanggan toko retail. Di sini jumlah respondennya ada 20, dimulai dari Andi sampai dengan Tono, gitu ya. Di sini informasi lainnya ada jenis kelamin, kemudian juga produk yang dibeli. Produk yang dibeli di sini ada teh botol sosro, Aqua, Coca-Cola. Jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, umurnya pun bervariasi, dimulai dari Andi 25 sampai dengan Tono 36. Nah, di sini saya juga sudah membuat petunjuk penggunaan visualisasi data atau penyajian datanya menggunakan SPSS. Dimulai dari berdasarkan data responden tadi, berapa sih jumlah pelanggan laki-laki dan perempuan, kemudian juga berdasarkan produk favorit dari ketiga produk, teh botol, kemudian Aqua dan Coca-Cola, produk mana yang paling banyak dibeli, kemudian apakah ada perbedaan preferensi antara produk antara pelanggan laki-laki dan perempuan. Apakah pelanggan laki-laki itu lebih suka Aqua kah, teh botol, ataupun Coca-Cola dibandingkan dengan perempuan. Jadi preferensinya seperti apa. Kemudian kita juga diminta buat diagram lingkaran, berdasarkan distribusi gender, gambarkan distribusi usia menggunakan histogram. Kemudian juga apakah laki-laki lebih tua atau lebih muda dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini juga kita bisa lihat di dalam penggunaan SPSS nanti ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana tren usia pelanggan, gitu ya. Nah, semua data ini saya sudah pindahkan ke Microsoft Excel di sini. Datanya sama ya kayak tadi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan dan dijadikan catatan, kalau SPSS itu tidak bisa membaca data non numerik. Nah, di sini kan ada data non numerik, yaitu ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, produk yaitu teh botol, Aqua, Coca-Cola, kemudian umur di sini. Kalau ini udah data numerik ya, berarti bisa terbaca oleh SPSS. Nah, kemudian produk yang dibeli jenis kelamin, nama pun di sini tidak bisa dibaca oleh SPSS datanya non numerik. Jadi, nama responden ini kita ganti dengan data numerik yaitu dari nomor 1 sampai 20 atau responden pertama sampai responden ke-20. Nah, kemudian untuk mengubah data non numerik menjadi numerik tadi di sini ya ada caranya. Yang pertama, kita gunakan angka 1 untuk mendeskripsikan laki-laki di dalam kolom atau variabel jenis kelamin. 2 untuk mendeskripsikan perempuan.
Kemudian untuk variabel produk yang dibeli, satu itu adalah teh botol, dua itu Aqua, dan tiga Coca-Cola. Gitu ya. Jadi kita harus mengganti keseluruhan data non-numerik tadi menjadi data numerik. Nah, kemudian menjadi seperti ini data barunya. Gitu ya. Kemudian nama ini harus kita hapus, teman-teman. Kenapa dihapus? Karena nanti tidak bisa apa namanya terbaca oleh SPSS. Nah, yang kita jadikan data adalah yang ini ya. Jadi nanti yang kita jadikan data adalah dari variabel jenis kelamin, produk yang dibeli sampai dengan umur. Nah, ada 20 data di masing-masing variabelnya. Nah, yang kita kopikan ke SPSS hanyalah data hasil olah data kita. Jangan pengcopy bersamaan dengan judul kolomnya. Judul kolomnya ini jenis kelamin, produk, umur. Ini adalah judul kolom namanya. Nah, kita copy di sini untuk data yang tadi sudah kita olah di dalam Excel. Kemudian kita buka SPSS. Nah, ini kita sudah ada di dalam SPSS, teman-teman. Nah, di SPSS ini ada sheet variable view dan juga ada sheet data view. Nah, untuk mengkopikan data yang dari Excel tadi, kita kopikan di sheet data view di pojok kiri atas atau di baris satu kolom ke satu di sini. Nah, kita pastekan saja. Nah, di sini datanya itu terdapat desimalnya, sedangkan data yang kita copy dari Excel itu tidak ada desimalnya. Nah, nanti kita customize atau adjust di dalam variable view sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Nah, kita lihat sekarang soalnya itu seperti apa. Nah, soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, soalnya itu yang pertama, kita harus mendistribusikan gender. Pertanyaannya, berapa jumlah pelanggan laki-laki dan perempuan? Nah, kalau tadi kan kita nggak tahu ya, jumlah laki-laki dan perempuan itu berapa gitu ya berdasarkan data di sini, ya kan? Nah, nanti kita bisa dengan mudah tahu berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, sebelum kita menganalisis, kita ke variable view dulu. Untuk apa? Untuk mengcustom kolom-kolom yang ada di dalam variabel view berikut gitu ya. Nah, misalnya di sini ada kolom name, type, weight, desimal, label, dan seterusnya sampai dengan kolom role di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ubah kolom name yang ini ya, yang di baris pertama yaitu var triple 01. Kita ubah, tadi kan yang variabel pertama di sini adalah ini ya, teman-teman jenis kelamin. Nah, kemudian kita klik jenis kelamin. Nah, kalau kita enter, hasilnya itu akan error di sini, teman-teman. Karena apa? Karena kolom name di sini tidak bisa membaca spasi. Nah, untuk pemisah spasinya, kita gunakan underscore. Jadi, jenis underscore kelamin gitu ya. Baru ini bisa terbaca oleh kolom name. Di var triple 02-nya di sini tadi kan ini ya, nama variabelnya adalah produk yang dibeli. Makanya kita klik di sini produk underscore dibeli gitu ya. Kalau untuk var triple 03-nya tadi variabel ketiganya adalah umur gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kita pindah ke kolom type. Nah, pastikan semua type apa namanya di dalam kolom type itu jenisnya adalah numerik semua. Kalau bukan numerik, kita klik tanda titik tiga di bawah, kemudian kita pilih numerik untuk keseluruhan variabel. Nah, ini untuk make sure saja, karena di berbagai laptop, pengaturan defaultnya itu berbeda-beda, gitu ya. Kemudian width-nya di sini 8 pastikan. Nah, desimalnya di sini, karena data yang kita punya itu, yang tadi di dalam Microsoft Excel, yang di sini ya, di sini tuh kan nggak ada desimalnya. Maka desimalnya kita nolkan, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti hasil output SPSS-nya pun lebih presisi. Makanya di sini desimalnya kita ubah jadi 0. Oke. Kemudian di labelnya kita beri keterangan tambahan. Misalnya untuk di baris pertama kolom label adalah kita beri keterangan jenis kelamin. Nah, berbedanya apa? Kalau di kolom label di sini bisa membaca
eh, spasi. Kalau di kolom name nggak bisa, teman-teman. Dan biasanya di kolom name ini hanya inisial saja, bukan keterangan lengkap. Tapi di kolom label kita bisa mencantumkan keterangan lengkap. Nah, di baris kedua kolom label, di sini kita bisa mengklik produk yang dibeli. Oke. Nah, produk yang dibeli di sini. Kemudian untuk yang eh, baris ketiganya di sini adalah umur, gitu ya. Nah, sekarang datanya sudah siap, teman-teman. Kalau kita lihat ke data view, semuanya sudah aman ya, nggak ada lagi desimal. Di variable view juga sama di sini, sudah kita customize atau adjusting. Nah, langkah selanjutnya kita yang pertama adalah diminta untuk membuat distribusi gender. Pertanyaannya, berapa jumlah pelanggan laki-laki dan perempuan? Nah, caranya adalah kita klik analyze di sini ya, teman-teman. Setelah analyze, kita klik deskriptif, kemudian kita klik frekuensi. Setelah itu, kita pindahkan variabel jenis kelamin ke variabel di sini. Nah, kita hanya tinggal klik OK, teman-teman. Dan muncul hasil output statistiknya di sini. Nah, di sini terlihat ada dua jenis tabel yang muncul. Ada tabel statistik, ada tabel jenis kelamin. Tabel statistik ini hanya menentukan berapa jumlah sampelnya. N di sini adalah jumlah sampel. Tadi responden sampelnya ada 20, makanya di sini 20, validnya, missingnya 0. Jadi semua responden atau semua sampel apa namanya digunakan, nggak ada yang miss atau tidak digunakan. Kemudian di dalam tabel jenis kelamin ini ada frekuensi, ada persen, ada valid persen, dan kumulatif persen. Nah, di frekuensi kita lihat untuk yang satu di sini tadi kan laki-laki ya teman-teman, frekuensinya ada 10. Kalau di dalam persen ada 50%. Dua ini adalah perempuan, jumlahnya juga ada 10, persentasenya ada 50%. Kalau ditotalkan, di sini jumlah respondennya ada 20, persentasenya 100. Nah, untuk lebih memudahkan di dalam interpretasi data, kita tinggal klik kanan, kemudian copy. Setelah kita copy di sini, kita pergi ke Word untuk interpretasi datanya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Setelah kita pindahkan ke apa namanya, ke Word di sini. Oke, sebentar. Ada jawabannya di sini nih. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kalian bisa menginterpretasikan datanya di Microsoft Word. Untuk apa? Untuk bisa lebih mengelaborasi hasil output statistik tadi menggunakan SPSS, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini kita lihat kembali, teman-teman, untuk pertanyaannya, yaitu yang kedua, kita harus melakukan atau memilih produk mana yang paling favorit. Di sini pertanyaannya, dari ketiga produk, entah itu teh botol, Aqua, Coca-Cola, produk mana yang paling banyak dibeli? Caranya sama seperti tadi, teman-teman. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Frekuensi, kemudian kita reset terlebih dahulu, karena tadi sudah kita gunakan jenis kelamin, ya kan? Nah, sekarang yang kita gunakan adalah produk yang dibeli, kita pindahkan ke kolom variabel. Kita tinggal klik OK. Muncul output baru, yaitu eh, tabel statistik produk yang dibeli, and validnya ada 20. Dan di sini produk yang dibelinya, kita pindahkan atau copy dulu ke Microsoft Word untuk diinterpretasikan. Nah, kita ke Microsoft Word di sini, teman-teman. Untuk jawaban yang kedua, di sini kita lihat produk yang dibeli di sini teh botol Sosro jumlahnya 8. Oke, Aqua ada 6, Coca-Cola ada 6. Total 20. Secara persentase teh botol Sosro 40%, Aqua 30, Coca-Cola 30. Nah, dari sini kita sudah tahu yang paling banyak dibeli adalah teh botol Sosro sebesar 40% dengan jumlah 8 buah gitu ya. Jadi di sini produk favoritnya adalah teh botol Sosro. Nah, kemudian kita lanjut kembali ke analisis data yang selanjutnya, yaitu nomor 3, pola gender dan produk. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ada perbedaan preferensi
produk antara pelanggan laki-laki dan perempuan. Misal contoh, laki-laki itu lebih senang produk apa sih? Apakah teh botol, Aqua, atau Coca-Cola? Perempuan juga sama, lebih suka yang mana sih? Lebih suka teh botol kah, Aqua kah, atau misalnya Coca-Cola. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara klik analyze, kemudian pilih di sini ya setelah analyze kita pilih descriptive statistik, kemudian langkah selanjutnya kita pilih cross tab. Nah, setelah itu di sini caranya yang pertama eh, kalian pindahkan variabel jenis kelamin ke bagian row dan kalian pindahkan variabel produk yang dibeli ke kolom ke bagian kolom di sini. Nah, gitu ya. Setelah selesai, kalian tinggal klik OK. Nah, di sini muncul tabel cross processing summary dan tabel jenis kelamin produk yang dibeli cross tabulation. Yang kita gunakan yang ini. Kita copy dan pindahkan ke Microsoft Word. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Kalau kita lihat, laki-laki itu di sini membeli teh botol 3, Aqua 4, Coca-Cola 3. Perempuan membeli teh botol 5, Aqua 2, Coca-Cola 3. Berdasarkan preferensi gender, di sini laki-laki lebih sering atau lebih banyak membeli Aqua sebanyak 4 buah dan perempuan lebih sering atau lebih banyak membeli teh botol sebanyak 5 buah gitu ya. Jadi perempuan itu cenderung lebih suka teh botol, laki-laki itu lebih cenderung suka aqua gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kalau kita lihat nomor 5 distribusi usia. Di sini gambarkan distribusi usia pelanggan dalam bentuk histogram. Nah, di sini kita ingin apa namanya membuat histogram dari distribusi usia pelanggan gitu ya. Caranya kita klik graph di sini ya, teman-teman. Kita klik graph, kemudian chart builder. Nah, akan muncul seperti ini gitu ya. Tapi kalian klik OK aja gitu ya. Nah, akan muncul chart preview use example data. Karena kita dimintanya histogram, maka di sini untuk pertanyaan nomor 5 kita klik di choose form-nya adalah histogram. Nah, kita mau pilih yang mana histogramnya? Kalau saya pilihnya yang pertama di sini. Nah, ini dia. Kita pindahkan atau drag ke atas, gitu ya. Nah, setelah itu, nah setelah ini, kita pindahkan juga di sini variabel umurnya ke kolom x-axis. Yang dimintakan variabel umur tadi kan. Nah, di sini dia. X-axis di sini. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, di sini muncul apa namanya histogram. Oke, berdasarkan sebaran umur dari para responden. Gitu ya, teman-teman. Kita tinggal klik copy, kemudian pindahkan ke sini, ke Word untuk kita interpretasikan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, pertanyaan yang selanjutnya adalah kita diminta, teman-teman, untuk membuat distribusi usia, sorry, rata distribusi usia menggunakan sorry, yang keempat dulu ya, visualisasi gender di sini. Tadi kita miss ya, apa namanya tadi tuh kita langsung ke nomor 5 ya. Nih yang ini nih. Nah, tadi tuh kita langsung ke nomor 5 kita saya lupa, harusnya nomor 4 dulu. Bagaimana distribusi atau visualisasi gender menggunakan diagram lingkaran. Oke, kita yang keempat sekarang, teman-teman. Tadi saya miss langsung ke 5. Caranya adalah kita klik graph, kemudian chart builder, kemudian kita klik OK kembali. Nah, di sini kemudian kita reset, karena tadi sudah kita gunakan untuk membuat histogram. Nah, karena yang kita buat sekarang adalah diagram lingkaran, di choose form-nya kita pilih pie atau polar. Nah, kemudian kita drag ke sini. Nah, kemudian yang dimintakan jenis kelamin ya, nah, variabelnya. Jenis kelamin kita pindahkan ke bagian slice by di sini. Oke. Nah,
Kita pindahkan ke slice by di sini. Kemudian setelah itu kita hanya tinggal klik OK. Nah, akan muncul diagram lingkaran berdasarkan jenis kelamin. Kenapa setengah-setengah? Karena tadi kan jumlahnya untuk laki-laki 10, wanita 10. Makanya di sini diagram lingkarannya sama rata gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita copy dan pindahkan lagi ke Word untuk diinterpretasikan, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, di sini kita diminta, teman-teman, untuk menghitung rata-rata usia gender. Apakah pelanggan laki-laki lebih tua atau lebih muda dibandingkan pelanggan berdasarkan umur? Mana sih yang lebih tua antara pelanggan laki-laki dengan pelanggan perempuan? Lebih tua mana? Nah, caranya adalah yang pertama di sini kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik means, kemudian kita pindahkan di sini variabel umur ke bagian dependent list, kemudian juga variabel jenis kelamin ke kolom independent list. Kemudian kita hanya tinggal klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Sama seperti tadi, teman-teman, kalian pindahkan ke Microsoft Word, kemudian diinterpretasikan. Di sini, min kita lihat di reportnya, di sini min, ya, yaitu untuk jenis kelamin satu di sini adalah usianya minnya adalah 30,70 atau rata-ratanya adalah 30,7 tahun. Untuk perempuan 25,6 tahun. Untuk total rata-rata umurnya dari 20 responden adalah 28,15 tahun. Dilihat dari report ini, ternyata laki-laki lebih tua ketimbang dengan responden perempuan. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, di sini kita diminta untuk membuat apa namanya tren usia. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana tren usia pelanggan berdasarkan nomor? Nah, berdasarkan nomor urut 1 sampai 20. Nah, kita diminta untuk membuat diagram garis, teman-teman. Caranya gimana? Kita klik graph di sini. Sorry, di sini kita klik, sorry. Oke, klik graph, kemudian kita klik OK lagi. Kemudian seperti biasa kita reset. Kemudian karena kita dimintanya membuat diagram garis, maka yang kita pilih adalah line. Nah, di sini ada dua, ya. Saya pilih yang pertama di sini. Nah, setelah saya di drag sini, nah di sini kita pindahkan variabel umur ke bagian x-axis di sini. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita kopikan ke Microsoft Word di sini. Nah, tinggal kita kembali interpretasikan. Gitu ya, teman-teman. Itulah cara bagaimana kita membuat visualisasi data menggunakan SPSS ya, teman-teman. Jadi cukup mudah. Jadi tinggal kalian praktekkan saja di rumah terkait dengan materi kita hari ini. Nah, kemudian untuk tugasnya di sini, teman-teman, kalian itu tugasnya sama seperti tadi, yaitu membuat visualisasi data gitu ya, menggunakan SPSS, soalnya juga sama. Akan tetapi, untuk membuat data random, di sini ada beberapa hal teknis yang perlu disampaikan, teman-teman. Jadi, yang pertama di sini, saya buka dulu ini ya, Excelnya. Buka dulu Excelnya, kemudian kita lihat di sini. Kita beli sheet yang baru. Yaitu pertanyaan yang pertama, teman-teman, buatlah data random dengan skala kategorik untuk jenis kelamin, di mana satu itu melambangkan pria dan dua itu wanita, dengan skala 1 sampai dengan 2 dari jumlah responden sebanyak 3x. Nah, X-nya ini diubah menggunakan angka terakhir pada nomor pokok mahasiswa. Kalau misalnya kalian angka terakhir pada NPM-nya 0, maka di sini jumlah respondennya adalah menjadi 30. Tapi kalau misalnya angka terakhir pada NPM-nya kalian adalah 5, berarti jumlah respondennya 5. Gitu ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Kita buat dulu jumlah respondennya nomor. Kalau saya menganalogikan jumlah
saya tuh nol gitu ya, NPM saya tuh berakhiran nol. Berarti di sini saya harus membuat 30 responden ya teman-teman karena akhirannya nol gitu ya. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat data random dari variabel jenis kelamin ya. Jenis kelamin di sini menggunakan data random. Caranya adalah kita tinggal klik sama dengan, kemudian klik run between, kemudian kurung buka, kemudian untuk intervalnya atau range-nya dari satu, kemudian titik koma, dua, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, kalian tinggal drag aja ke bawah sampai dengan responden ke 30 gitu ya. Kalian sudah mempunyai data random dari variabel jenis kelamin. Kemudian, kalian juga diminta untuk membuat data random dari variabel produk yang dibeli. Produk yang dibeli di sini. Oke, caranya adalah sama seperti tadi, sama dengan between, gitu ya. Karena intervalnya itu 1 sampai 3, maka di sini 1,3 hitung tutup, enter. Tinggal sama, tarik lagi ke bawah. Kalian sudah mempunyai data random produk yang dibeli. Oke, nah kemudian kalian juga terakhir diminta untuk membuat data random dari umur di sini. Caranya adalah sama kayak tadi ya, sama dengan run between. Kemudian range-nya di sini 24 sampai dengan 36. Kurung tutup. Enter. Kemudian tinggal kalian tarik aja. Oke. Nah, kalian sudah memiliki data random yang siap dipergunakan untuk tugas 3. Gitu ya. Kemudian untuk absensinya, nanti saya akan lihat dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu di web kuliah ataupun di alamat email. Jadi kalian cukup kirimkan latihan soal atau tugas 3 ini di alamat email yang tertera di web kuliah. Kalau tidak bisa melalui platform LMS ya. Jadi boleh lewat email aja. Nah, nanti absensinya saya nilai dari yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, gitu aja teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika berhalangan hadir. Minggu depan sesi keempat kita sesi online dan kita akan Zoom meet terkait dengan apa namanya materi lanjutannya. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.